5 tahun setelah bangsa Viking di desa Berg dan para naga sudah berdamai, mereka kini hidup berdampingan. Kalau dulu para naga datang untuk mencuri ternak warga, kini mereka mengambilnya untuk mengumpulkan poin perlombaan balap naga. Pada lomba ini, Astrid keluar sebagai juara karena berhasil mengambil domba hitam yang memiliki poin paling besar. Sedangkan Hiccup dan Toothless memilih untuk terbang bebas, pergi ke segala tempat dan memetakan tanah yang belum dijelajahi. Ketika Hiccup sedang memetakan wilayah yang baru saja ia temukan, tiba-tiba Astrid datang. Dia bertanya, kenapa Hiccup tidak mengikuti lomba yang diadakan oleh ayahnya sendiri? Hiccup menjawab bahwa dia kurang tertarik dengan hal itu, apalagi karena sekarang dirinya sudah menginjak usia 20 tahun. Hiccup selalu didesak oleh sang ayah yaitu Stoic the Vast untuk belajar menggantikannya sebagai kepala suku. Walaupun Astrid tahu kalau menjadi kepala suku bukanlah keinginan Hiccup, tapi karena hanya Hiccup lah penerus satu-satunya, Astrid pun mencoba untuk meyakinkannya. Sampai tiba-tiba Hiccup menyuruhnya untuk berhenti bicara karena dia melihat kepulan asap tebal tepat di depan mereka. Ketika diselidiki, mereka menemukan sisa-sisa benteng yang telah terbungkus es dan juga para penjebak naga yang tiba-tiba melempar jaringnya. Karena dari kejadian ini, Stormfly alias naganya Astrid tertangkap, Astrid dan Hiccup langsung turun dan meminta kelompok penjebak itu untuk melepaskannya. Sialnya si ketua yang bernama Eret ini menolak. Dia bahkan menuduh Hiccup sebagai bagian dari kelompok penjebak lain yang baru saja menyerangnya, hingga naga yang telah mereka tangkap terlepas lagi. Mendengar itu Hiccup pun bingung karena faktanya bukan dia pelakunya. Tapi karena Eret lebih takut dimarahi oleh bosnya yaitu Drago jika tidak menyerahkan buruannya, dia pun memilih untuk berkelahi dengan Hiccup dan kawan-kawan. Beruntungnya Hiccup mampu memenangkan perkelahian itu serta membebaskan Stormfly. Lalu karena keberadaan para penjebak naga itu sangat meresahkan, Hiccup pun langsung melaporkannya kepada sang ayah. Saat sampai di desa, Hiccup bilang bahwa ada sekelompok penjebak naga memiliki rencana untuk menangkap dan mencuci otak semua naga untuk ia jadikan prajurit. Awalnya ayah hanya menganggapnya remeh, tapi ketika Hiccup menyebut nama Drago Bloodfist, ayah langsung menyuruh para naga untuk bersembunyi di ruang bawah tanah dan menutup semua pintu badai agar anak buah Drago tidak bisa masuk. Di sini ayah menyuruh Hiccup untuk mempersiapkan diri karena ia yakin perang pasti akan terjadi. Hiccup yang menjunjung tinggi perdamaian pun menolak. Ia berpikir jikalau penduduk desa Berg bisa membujuk Drago, kemungkinan perang bisa dihindari. Tapi karena ayah sangat mengenal sosok Drago, yang mana Drago adalah orang yang tidak punya hati nurani, Hiccup memutuskan untuk pergi sendirian menemui Drago lalu disusul oleh Astrid yang merasa khawatir. Hiccup dan Astrid pergi ke kapal milik Eret dan timnya. Di sana mereka berpura-pura menyerahkan diri dan pasrah jika akan dibawa ke hadapan Drago. Tapi baru saja Hiccup meyakinkan Eret, tiba-tiba teman-temannya datang menyelamatkannya atas perintah dari sang ayah. May I? Untuk kesekian kalinya, Hiccup menolak untuk pulang dan tetap ingin bernegosiasi dengan Drago. Sampai akhirnya ayah datang dan mengungkap sekejam apa itu Drago. Jadi, bertahun-tahun yang lalu saat para kepala suku berkumpul untuk membahas ancaman naga yang sedang terjadi, tiba-tiba Drago datang. Dengan nada bicaranya yang lembut, Drago mengaku kalau hanya dia yang bisa mengendalikan naga. Maka dari itu, jika bangsa Viking bersedia untuk melayaninya, maka Drago akan melindungi mereka dari ancaman para naga. Mendengar ucapan Drago waktu itu, semua kepala suku pun langsung tertawa. Lalu Drago yang merasa dipermalukan memilih untuk pergi. Dan tepat setelah itu, muncullah naga berlapis baja yang membakar tempat pertemuan tersebut lalu membunuh semua orang kecuali ayah. Setelah mendengar cerita dari ayah, semua orang langsung bergidik ngeri, kecuali Hiccup. Dia bahkan semakin bersemangat untuk bertemu dengan Drago dan akan berusaha membujuknya agar perang tidak pernah terjadi. Dalam perjalanan menuju kediaman Drago, tiba-tiba Hiccup dan Toothless dihadang oleh penunggang naga bertopeng. Di sini mereka diserang hingga Hiccup dan Toothless terpisah. Para naga itu kemudian membawa Hiccup ke sarang mereka sekaligus tempat tinggal penunggang bertopeng itu. Beberapa saat kemudian Toothless pun menyusul. Dan di saat itu juga si penunggang bertopeng menunjukkan jati dirinya di mana ternyata dia adalah Valka, ibu kandung Hiccup yang sudah lama menghilang.
Ibu bercerita bahwa dulu ketika kekacauan masih sering terjadi antara para naga dan bangsa Viking di desa Berg, Hiccup yang masih bayi dihampiri oleh seekor naga. Ibu pikir naga itu akan menyakiti Hiccup, tapi saat diperhatikan, naga itu justru mengajak Hiccup bercanda, sampai tiba-tiba ayah datang melempar senjatanya dan membuat naga itu tidak terkendali hingga membawa ibu pergi bersamanya. Sejak saat itu, orang-orang menganggap ibu telah meninggal dunia, Cok. Padahal ibu hidup dengan tenang dan nyaman di sarang para naga, dengan pemimpin mereka yaitu naga alpa yang disebut Bewilderbeast, naga raksasa yang bisa menyemburkan nafas es, serta mengendalikan naga yang lebih kecil. Setelah memperkenalkan Hiccup dengan semua hal tentang tempat tinggalnya selama ini, ibu mengajak Hiccup untuk mencari makan. Dan cara mereka mencari makan sungguh unik, Cok, di mana para naga akan terbang menunggu Bewilderbeast menyemburkan ikan dari mulutnya. Selain mengajari Hiccup bagaimana cara naga mencari makan, ibu juga menunjukkan segala hal yang ia pelajari selama 20 tahun hidup bersama naga. Ibu yakin jika mereka terus bersama-sama, maka mereka bisa menciptakan kedamaian untuk dunia. Tapi saat Hiccup meminta tolong sang ibu untuk membantunya bicara dengan Drago, ibu menolak karena itu adalah hal yang sangat mustahil. Sementara itu di tempat yang lain, Astrid dan kawan-kawan yang mengira bahwa kini Hiccup sedang berada di markas Drago memutuskan untuk pergi ke sana juga. Walaupun dilarang keras oleh kepala suku mereka, tapi karena keselamatan Hiccup lebih penting, mereka pun langsung menculik Eret dan menyuruhnya untuk menunjukkan arah menuju markas Drago. Sialnya, baru saja mereka sampai, anak buah Drago yang kebetulan sedang beroperasi tidak sengaja menemukan mereka dan langsung menyerahkannya ke hadapan Drago. Melihat Eret telah membawa penduduk desa Berg ke tempat persembunyiannya, Drago pun marah. Dia menyuruh pasukannya untuk segera mempersiapkan perang serta memberikan hukuman mati kepada Eret. Saat Eret akan dibunuh, tiba-tiba Stormfly datang menolongnya. Walaupun akhirnya naga itu pingsan karena terkena tembakan bius. Nah, karena hukuman mati pertama gagal, Eret pun diseret ke pinggir kapal dan akan dilempar ke lautan yang dingin bersama dengan Astrid dan kawan-kawan. Tapi lagi-lagi gagal karena Eret berhasil melumpuhkan para penjaga dan akan berusaha kabur dari sana. Di sisi yang lain, karena mendapat penolakan dari sang ibu, Hiccup mengajak Toothless untuk pergi menemui Drago sendirian saja. Tapi tiba-tiba, ternyata yang datang adalah Ayah dan Gober. Mereka yang mengira bahwa tempat itu adalah markasnya Drago menyuruh Hiccup untuk segera pergi dari sana. Namun saat mereka melihat Valka, Ayah pun langsung terdiam, lalu berjalan perlahan ke arah sang istri untuk meluapkan kerinduannya. Setelah 20 tahun berpisah, ayah dan ibu pun bahagia karena mereka bisa bertemu lagi. Mereka kemudian bernyanyi untuk mengenang kebersamaan mereka dulu, walaupun kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar karena tiba-tiba Drago dan pasukannya datang untuk berperang. Karena pasukan Drago sangat banyak, ibu terpaksa mengeluarkan naga alpanya untuk menyerang pasukan Drago. Tapi tidak disangka-sangka, Drago juga memiliki naga alpa berjenis sama yang kemudian membuat perang ini semakin memanas. Setelah pertarungan ini berlangsung cukup lama, naga putih milik ibu ternyata tidak mampu melawan naga hitam milik Drago. Alhasil, semua naga yang ada di sana pun langsung dikendalikan oleh naga alpa hitam, termasuk Toothless yang dikendalikan untuk membunuh majikannya sendiri, yaitu Hiccup. Ketika Toothless mulai mendekatinya dengan tatapan tajam, Hiccup berusaha untuk menyadarkannya. Tapi karena usahanya tidak berhasil, ayah langsung menghampirinya dan merelakan dirinya terkena serangan dari Toothless. Dari kejadian itu, ayah pun meninggal dunia. Beberapa saat kemudian, Toothless kembali sadar dan dia bingung nih kenapa semua orang bersedih. Apalagi ketika Hiccup marah kepadanya, padahal Toothless tidak sepenuhnya bersalah. Di samping itu, Drago dan pasukan naganya pergi meninggalkan tempat tersebut. Dia pergi menuju desa Berg untuk melanjutkan perang sekaligus merebut para naga yang masih tersisa di sana.
Kehilangan ayah dan juga naga yang disayanginya tentu saja bukan hal yang mudah. Hiccup juga hampir menyerah karena tidak tahu harus berbuat apa. Tapi setelah memberikan pemakaman yang layak untuk sang ayah, ibu kemudian memberikan semangat kepada Hiccup hingga dia kembali percaya akan kemampuan dirinya untuk menyatukan manusia dan naga demi kedamaian dunia ini. We're going back. Dengan naga kecil yang tidak terkena pengaruh naga alpa hitam, Hiccup dan kawan-kawan pergi ke desa Berg tepat ketika desa Berg baru saja diserang oleh Drago dan pasukannya. Di saat teman-temannya berusaha untuk mengalihkan perhatian naga alpa, Hiccup berusaha menyadarkan Toothless kembali. Walaupun agak sulit, tapi berkat keterikatan batin mereka berdua, Toothless pun berhasil sadar dan kini mereka siap untuk berperang. Pada serangan pertama, Hiccup dan Toothless berhasil membuat Drago sedikit takut nih, apalagi saat Toothless tidak bisa lagi dikendalikan oleh naga alpa. Tapi karena Hiccup kurang berhati-hati, dia pun tidak memperhatikan sekitarnya hingga akhirnya dirinya dan Toothless terkena semburan es dari naga alpa dan akhirnya membeku. Melihat itu, ibu pun langsung panik. Tapi saat tiba-tiba sebuah cahaya biru muncul, ibu langsung mundur. Dan ternyata cahaya tersebut adalah kekuatan baru dari Toothless. Dengan kekuatan itu, Toothless menyerang Alpha berkali-kali. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah kekuatan itu juga bisa mengendalikan para naga untuk balik menyerang naga Alpha dengan sangat brutal. Dari serangan yang bertubi-tubi itu, naga Alpha akhirnya berhasil dikalahkan. Saat gadingnya patah satu, dia dan Drago pun memutuskan untuk mundur dan pergi dari desa Berg. Lalu karena hanya Toothless yang mampu mengendalikan para naga, dia pun langsung dinobatkan menjadi naga Alpha yang baru, Cuk. Sekaligus dengan Hiccup yang menduduki posisi barunya sebagai kepala suku menggantikan sang ayah. Dan film pun selesai.